Coba saya mau nambahi ya. Eh, di dalam kitab An-Nasoihudiniyah ini Syekh Abdullah Al-Haddad itu menyampaikan begini. Wa amaro alaihi assalatu wassalam indal ikhtilafi biluzumi sawadil a'dham. Jadi sudah sangat jelas bahwa Nabi itu memerintahkan kepada kita semuanya ketika terjadi perpecahan inda ikhtilaf biluzumi sawadil a'dham, yaitu diperintahkan untuk menetap berpegang teguh kepada asyawadul a'dham. Nah, wahwa ad-jumhuru wal aktsaru minal muslimin. Asyawadul a'dham itu adalah jumhur wa aksar minal muslimin, kelompok terbesar terbanyak dari umat muslim. Walam yazal ahlu sunnah bihamdillahi ta'ala minaz zamanil awal ilal yaum hum asyawadul a'dham wasoha annahum al-firqah an-najiyah. Nah, maka bahwa ahlu sunnah dari zaman awal hingga hari ini berarti semasa hidupnya Sayyid Abdullah, yang dimana beliau itu kan ya sudah hidup di atas tahun 1000 ya, artinya sudah di masa akhir beliau hidup, dan beliau menyaksikan bahwa mulai zaman awal itu berarti mulai zamannya para sahabat sampai hari ini, bahwa ahlus sunnah itu adalah kelompok yang selalu menjadi mayoritas. Sehingga apa? Sehingga sah dikatakan ahlus sunnah mereka adalah firqah an-najiyah, firqah atau kelompok yang selamat. Nah, begitu. Nah, siapakah ahlus sunnah? Kan begitu berarti pertanyaannya, siapakah ahlus sunnah? Maka sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Syekh Abdullah Al-Hariri di dalam kitab Idhar Al-Aqidah As-Sunniyah, Syarah Aqidah atau Hawiyah, beliau menyampaikan liyu'lam anna ahlas sunnah hum jumhurul ummah al-muhammadiyah wa hum as-sahabah wa man tabi'ahum fil mu'taqadi ay fi usulil i'tiqad wal jama'atu hum asyawadul a'dham. Nah, siapakah ahlus sunnah wal jamaah? Ahlus sunnah wal jamaah yang pertama, ahlus sunnah adalah jumhur ummah, ya, kelompok mayoritas dari umatnya Nabi Muhammad. Siapa mereka? Mereka adalah para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti setelahnya, daripada ulama salaf, ulama mutaqaddimin sampai ulama mutaakhirin, ulama-ulama kibar mestinya. Di dalam apa? Di dalam i'tiqad, di dalam akidah. Kemudian wal jamaah hum asyawadul a'dham, dan jamaah itu adalah asyawadul a'dham. Nah, tentunya ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis At-Tirmidzi, man aroda bubuatal jannah fal yajam al jamaah. Barang siapa yang ingin mencium baunya surga, maka berpegang teguhlah kepada al-jamaah. Nah, sejarah al-jamaah sendiri, sejarah al-sunnah wal jamaah sendiri itu kan seperti yang diriwayatkan oleh beberapa ulama ya. Yang pertama ada Hibatullah Al-Lilkai yang di dalam kitab Syarah Aqidah, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir, kemudian juga Imam Asyuti dalam kitab Ad-Durrul Al-Mansur, bahwa mengutip dari perkataannya Sayyidina Abbas. Jadi Sayyidina Abbas itu pernah menafsiri ayat Al-Quran surat Ali Imran yang berbunyi yaumatab yaddu wujuh wataswaddu wujuh, di mana hari dibangkitkannya manusia ada yang berwajah putih berseri-seri, ada yang berwajah hitam legam. Nah, kemudian beliau menyampaikan fa'amal ladzi ibyaddut wujuhuhum fa ahlus sunnah
wal jamaah. Siapakah orang-orang yang nanti itu dibangkitkan dalam kondisi wajah yang berseri-seri? Yaitu mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Nah, fa'amalladzi iswadat wujuh hum ahlul bid'ah wad dolal. Dan orang-orang yang nanti dibangkitkan dalam keadaan kondisi wajah yang hitam legam, mereka adalah ahlil bid'ah dan ahli kesesatan. Nah, sehingga apa? Sehingga menjadi jelas bahwa ahlus sunnah adalah pengikut Nabi, pengikut setianya Nabi dan para sahabat. Kemudian al-jamaah itu adalah kelompok mayoritas atau asyawadul adom, yaitu jumhurul ummah Muhammadiyah. Yai aneh boleh ngegaris bawahi nggak? Nah, tentang istilah Moga-moga. jumhur di sini tuh, jumhur tadi kan kalau misalnya kita kelihat hadis Nabi seperti maro'ahum muslimun misalnya ya. Al muslimun di sana itu maksudnya di sana itu adalah lil mujtahidin. Jadi apa yang dilihat oleh para mujtahid atau kalangan para imam itu bagus, maka itu juga bagus. Nah, apakah artinya di sini itu maksudnya jumhur di sini itu apakah para ulamanya? Karena kalau kita tatbik ke masail misalnya kayak gini, tentang bagaimana cara menafsirkan ayat-ayat mutasyabihah. Kalau kita lihat para ulama dari kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah bagaimana dibandingkan dengan yang lainnya, seperti misalnya Ibnu Taimiyah dan diteruskan Ibnu Qayyim, lalu ke sebawahnya bagaimana kan gitu. Nah, kalau kita lihat banding-bandingan itu dari sepanjang zaman, justru jumhur itu mengindikasikan ya adanya pada Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Tetapi nanti misalnya para pengikutnya secara surahnya kan mereka itu lebih banyak. Contohnya semisal kalau misalnya ada di room ini gitu kan, tiba-tiba ada dari kalangan Taimi, dia itu naik ke room ini, terus dia itu yang mengebagi gift-nya itu banyak gitu kurang lebihnya. Apakah itu menjadi parameter? Karena kan tadi tim hore-horenya ini yang kelihatan banyak gitu. Sementara kalau kita lihat sanadnya, itu jumhur keilmuannya kan bukan jumhur, malah mereka itu sad gitu secara ilmiah. Jadi maksudnya apakah jumhur di sana itu lebih ke para imamnya ataukah para pengikutnya ini nih? Ya. Ini jenengan tanya ini ya. Iya, untuk mentahkik aja. Mungkin aneh nih, Enggak. biar nazar dulu itu Ustadz Hos itu. Enggak, gini. Di Gini. Sesuai, makanya kan begini ya. Dalam merumuskan permasalahan ini memang tidak cukup ya kita mengutip satu hadis, mengutip satu pendapatnya ulama, dan ini memang harus akumulasi ya. Memang harus akumulasi dari apa yang disampaikan oleh beberapa ulama terkait. Artinya beberapa ulama yang berbicara terkait hal ini. Tentu saja dari ulama-ulama kibar ya, yang diakui keilmuannya. Nah, termasuk apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di dalam kitab Jizatut Ta'liq itu menyampaikan begini, amma ahlus sunnah fahum ahlut tafsir wal hadis wal fikhi fa innahum muhtaduna al mutamassikuna bisunatin nabi wal khulafa'i ba'dahu ar-rasyidin wa hum at-taifah an-najiyah qalu wa qad ijtama'at al-yauma fiha madzahib arba'atin al-hanafiyun wasyafi'iyun wal malikiyun wal hambaliyun. Jadi memang ukuran asyawadul a'dham ini bukan dilihat dari jumlah awamnya, tetapi perkumpulan pendapat-pendapat akumulasi dari ulama-ulama kibarnya. Artinya ulama-ulama kibar yang di situ memang diakui dan kemudian mereka punya satu persepsi dan pemahaman yang sama. Sehingga apa? Sehingga Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberi petunjuk bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya mereka adalah kumpulan dari ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih dan ahli ilmu. Ya. Jadi dari akumulasi tadi, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Ya. Berarti kan ahli ilmu ngumpul di sana. Punya satu kesepakatan yang dimana ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir ini adalah
orang-orang atau ulama-ulama yang di situ selalu berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Nah, sehingga mereka bisa dikatakan bahwa mereka itu adalah ulama-ulama yang terkumpul hari ini, katanya Mbah Hasyim, hari ini adalah ulama-ulama yang terkumpul di dalam madhab yang 4, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah. Dan kita juga bisa meng-cross-check ya bagaimana akidahnya jumhurul ulama-ulama dari keempat madhab itu. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa dari sekian ribuan ya, kalau dari zaman dahulu diakumulasi dari hari ini kan ya ratusan ribu ya dari ulama-ulama. Tentu saja dari ratusan ribu itu kan hanya sebagian yang bisa kita ambil, mungkin referensinya, kitabnya dan lain sebagainya, pemikirannya masih kita bisa telusuri hari ini ya, termasuk Imam Nawawi dari kalangan Syafi'iyah, kemudian Abu Yusuf dari Hanafiyah, kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali kemudian Mas Syaukani dari Hambaliyah, Imam As-Sun'ani dan lain sebagainya, kemudian dari Malikiyah juga banyak dan seterusnya, yang sampai hari ini kitab-kitabnya jadi rujukan. Itu kalau kita lihat akidahnya, kalau enggak Asy'ari ya Maturidi mereka. Kalau enggak Asy'ari ya Maturidi. Jadi kecil sekali ya dari kelompok yang di situ semisal dia mengaku mengikuti madhab tertentu semisal, tapi dia punya pemikiran yang berbeda. Itu ya mereka kecil, mereka jumlahnya kecil. Nah, mungkin contoh kecil lah ya, kalau kita lihat itu mungkin kelompok yang di situ sepemikiran dengan Ibnu Taimiyah lah, atau punya rumusan seperti Ibnu Taimiyah. Itu kan ya nggak banyak kalau kita telusuri. Kelompok-kelompok atau ulama-ulama yang punya pemikiran seperti Ibnu Taimiyah sebelum Ibnu Taimiyah itu ya ada sih, tapi kan sedikit sekali. Ulama-ulama yang hari ini selalu menjadi referensi pijakan marjik kita untuk bagaimana mengambil kesimpulan di dalam hukum agama Islam, itu secara akidah berbeda dengan Ibnu Taimiyah. Secara akidah begitu. Mungkin mulai dari Imam Syafi'i, Imam Hanafi, bagaimana akidahnya para ulama salaf, ya Ibnu Qudamah dan lain sebagainya, itu nanti berbeda. Jadi begitu ya. Ya, Sehingga terima kasih Yai, kumpulan menjawab sekali ya. Iya. Apa ya